Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, udah lama banget aku nggak buat video dan akhirnya aku hari ini buat video. Yeay. Oh iya, gimana kabarnya semuanya? Kayaknya udah hampir 4 bulan lebih kita melawan COVID-19. Semoga COVID-19 ini segera berakhir, jadi sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita seperti sedia kala, normal kembali lah gitu ya. Dan kali ini aku mau sharing tentang penyakit kucing aku. Jadi waktu bulan Ramadan, kedua kucing aku itu terkena penyakit yang berbahaya, di mana penyakit ini bisa menimbulkan kematian yang tinggi gitu loh. Jadi tingkat kematiannya itu 99% dan 1%-nya itu hidup. Jadi aku bakalan bahas satu-satu karena mereka ini penyakitnya itu berbeda-beda. Jadi Cici itu beda penyakitnya dan Coco itu berbeda penyakitnya. Jadi aku bakalan bahas satu-satu. Tapi sebelum itu bantu aku dong untuk subscribe, terus di like, share, dan komen juga, oke? Dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbarunya. Nah, pertama aku akan bahas tentang si Coco. Sakit apa sih dia? Jadi pertama kali sakit itu adalah si Coco ini, dan ternyata dia tuh terkena parasit. Jadi aku bakalan cerita awal mulanya gimana. Jadi pertama kali itu di bulan Ramadan awal, jadi minggu awal, si Coco ini tiba-tiba berubah. Dia nggak mau makan, terus juga dia nggak aktif, terus mencret, lemes. Terus karena aku curiga, jadi aku bawa dia ke dokter hewan. Dan dokter hewan pertama ini yang aku bawa, dokternya itu bilang kalau Coco ini terkena infeksi pernafasan sama infeksi pencernaan, karena pun dia nafasnya itu juga berat. Terus dokter nyaranin dia untuk diinfus. Oke, jadi aku ikutin sa dokter diinfus, tapi aku buat dia itu diinfus setengah hari aja. Jadi paginya dia diinfus, sorenya aku jemput. Setelah diinfus setengah hari, dokter itu buatin resep obat untuk dia, yaitu resep obat infeksi pernafasan sama infeksi pencernaan. Setelah 4 hari, tiba-tiba di malam hari nggak tahu kenapa tiba-tiba dia itu waktu mau buang air kecil, dia tiba-tiba terjatuh. Kan biasanya Coco ini aku kandangin karena sakit kan, takutnya nanti ketularan sama Cici. Jadi aku kandangin, terus aku masukkan box pasirnya itu ke dalam kandangnya biar dia tuh mudah untuk buang air kecil, buang air besar gitu kan. Pas jam 10 malam itu tiba-tiba dia aku mendengar di kandang itu tiba-tiba suara jatuh debung gitu kan. Jadi suara keras gitu, di box pasirnya itu udah berantakan. Ternyata si Cici itu udah terkapar aja gitu di box pasir itu, udah lemas, terus nggak bisa ngapa-ngapain, nafas makin berat. Panik dong, panik banget. Jadi setelah itu karena saking paniknya, aku ngubungin ke salah satu pet shop aku langganan. Terus aku ceritain kondisi si Coco, dan pet shop tersebut nyaranin aku untuk ngasih si Coco ini transfer factor sama kurkuma. Itu fungsinya tuh untuk memperkuat otot-otot tubuhnya gitu, memperkuat imunnya. Terus aku bawa deh jam 10 malam ke pet shop langganan aku karena cuman itu yang buka. Terus aku sharing deh sama pemilik pet shopnya, ternyata dia juga pernah ngalamin kucingnya seperti itu. Terus dia nyarankan aku ke salah satu dokter hewan. Terus aku keesokan harinya aku bawa deh ke dokter yang direkomendasikan sama pet shop tersebut. Dan setelah diperiksa sama dokter tersebut, ditemukan di telinga sama di wajahnya si Coco ini udah ada bintik-bintik merah, udah hampir mau ke biru-biruan gitu. Jujur panik karena aku sempat nggak ngeliat itu gitu loh. Dan dokternya tuh mendiagnosiskan 2 penyakit, yaitu parasit darah dan alergi obat.
Tapi dokter itu nggak bisa memastikan itu salah satunya apa, karena alat tes kesehatan di klinik tersebut nggak lengkap. Jadi dia nyarankan ke aku tuh untuk datang ke salah satu dokter atau klinik hewan yang lebih lengkap. Keesokan harinya aku bawa Coco untuk ke klinik berikutnya, yang dimana klinik tersebut memiliki fasilitas yang lebih lengkap. Aku bawa, di situ si Coco langsung dites, tes darah lengkap semuanya, dan itu hasilnya nggak lama, itu langsung keluar sekitar 15 menit sampai 20 menit. Dan ditemukan ternyata memang ada parasit seperti yang diduga sama dokter sebelumnya. Terus dokter yang baru ini, yang aku datangin terakhir ini, dia bilang, "Kak, mau lanjut berobat di sini atau kembali lagi ke dokter sebelumnya?" Terus aku berpikir dong, untuk apa aku bolak-balik gitu kan, jadi biar nggak ribet, jadi gak usah aku bolak-balik, jadi aku lanjutin aja berobatnya situ sampai selesai gitu kan. Jadi kalaupun ada pun yang diperlukan untuk tes itu biar nggak ribet gitu untuk bolak-balik gitu kan. Tapi sayangnya ada satu tes lagi yang harus dijalan sama si Coco, tapi di klinik itu rapid testnya itu habis, yaitu tes jenis parasitnya. Tadi kan udah ketahuan nih, dia rupanya kena parasit, cuman nggak tahu parasit apa gitu kan. Jadi dokter tersebut nyaranin aku untuk ke dinas peternakan untuk tes rapid test tentang parasit jenis apa sih yang ada di tubuhnya si Coco gitu kan. Setelah itu dokter nyaranin resepin obat, terus aku nyari obatnya ke apotik, dan obatnya itu susah banget juga dicari, susah banget. Terus akhirnya dapet, diminum. Itu kan aku ke dokter yang terakhir ini hari Sabtu nih, karena dinas peternakannya itu bukanya Senin sampai Jumat, jadi aku bawa si Coco ini hari Selasa, karena Seninnya aku juga ada urusan, jadi aku nggak bisa. Dia Selasa aku bawa dia ke dinas peternakan untuk tes parasit, jenis parasit yang ada di tubuhnya. Setelah udah dites di dinas peternakan, hasilnya ternyata lama keluarnya guys, jadi itu sekitar 2-3 hari. Oke, nunggu sampai 2-3 hari, hasilnya keluar, aku kembali lagi ke dinas peternakan untuk ngambil hasil labnya, dan alhamdulillahnya udah nggak ada lagi parasit yang ada di tubuhnya Coco. Otomatis Coco udah ngelewatin masa kritisnya dong. Dari situ aku seneng banget. Di situ aku langsung bawa hasil tes labnya sama Coconya tuh ke dokter hewannya lagi untuk ngasih tahu kalau ternyata udah nggak ada lagi parasit yang ada dalam tubuhnya. Itu aku bersyukur banget karena dengan penanganan dokter yang bisa dibilang cepat, mereka masih obat juga yang bagus, sehingga pun dalam beberapa hari itu parasitnya udah nggak ada lagi gitu kan. Karena aku hari Sabtu datang, terus Selasa ke dinas peternakan untuk tes, terus 3 harinya keluar hasil tes yang negatif, itu sekitar hampir seminggu. Parasitnya itu udah nggak ada lagi dalam tubuhnya. Otomatis senang, dan aku kayak yang bersyukur banget sama Allah untuk karena Coco udah selamat untuk melewati masa kritis. Masa kritisnya seneng banget, sampai dokternya pun juga kaget karena itu cepat banget kan, karena dia ngelewatinnya itu kurang lebih dari seminggu gitu kan. Terus pun dokter karena ngelihat hasil labnya itu negatif, dokter bilang tinggal ngejaga pola makannya, ngejaga nafsu makannya lagi untuk ditingkatkan lagi, terus menjaga pernafasannya itu biar nggak terengah-engah lagi. Karena pun saat itu Coco tuh masih nafasnya tuh masih terengah-engah, jadi
kalau misalnya jalan itu boleh capek, jadi berapa kali langkah capek gitu kan. Jadi dokter nyaranin untuk ngabisin obat yang kemarin itu diresepin ke si Coco. Habis itu ngejaga pola makannya, dan si Coco ini kan hampir 2 minggu lebih nggak bisa makan sendiri, jadi aku bantuin suapin pakai suntik gitu. Jadi dokter bilang untuk ngasih makannya itu 3-4 jam sekali, jadi setiap 3 atau 4 jam sekali itu aku kasih makan. Dan aku ngasih makannya itu ke Coco itu kemarin Royal Canin Recovery. Oh ya, jadi parasitnya si Coco ini bisa terjadi karena si Coco itu ternyata kutuan. Jadi kutu itu sangat berbahaya ya guys, jadi itu bisa membuat penyakit parasit gitu kan. Jadi kalau cat lovers ataupun punya hewan peliharaan yang lain gitu, untuk lebih teliti lagi ngerawat badan mereka, kalau misalnya ada kutuan atau apa, langsung beli obat kutu ataupun ke dokter hewan untuk suntik kutu ataupun tetes kutu gitu kan. Jadi biar enggak menimbulkan penyakit yang berbahaya. Setelah seminggu dia udah normal kembali, aku check up lagi ke dokter hewan, dan dokter hewannya bilang untuk vaksin, terus dia divaksin, dan sampai sekarang alhamdulillah dia sehat tanpa ada penyakit lain-lain lagi, dan dia makannya makin banyak. Jadi untuk kalian yang punya peliharaan itu lebih hati-hati lagi, dan jangan lupa juga untuk memvaksin mereka dini, memvaksin mereka itu sejak awal, jadi itu biar imunnya itu gak lemah gitu kan untuk melawan penyakit-penyakit. Dan aku bakal lanjutkan lagi di video selanjutnya tentang si Cici, jadi jangan lupa untuk subscribe, dan jangan lupa juga untuk klik loncengnya supaya gak ketinggalan video terbarunya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.